Ini paling 4 kali 5 kali udah sobek, mulai sobek di sini nih ini. Menggunakan karet yang ukuran 8 mili, sebaiknya pakai yang 6 mili. Tapi kalau teman-teman menggunakan karet yang 6 mili, masalah pertama itu masalah akurasi. Yang kedua, trigger itu keras dan dalam. Dan kemudian yang keempat itu sujen atau passer itu selalu banting atau di dalam air itu belok atau suka loncat di atas air. Jadi ketika kita tembakan itu dia loncat. Kemudian yang keempat itu masalah power. Dan yang kelima, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC Sam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini ya, kita bahas masalah-masalah atau kendala pada slingshot. Dan juga kali ini saya menemukan cara untuk supaya karet ketapel itu supaya awet. Karena seringkali karet putus tepat pada ikatannya. Sebetulnya saya masih nyari-nyari cara ya. Awalnya hanya saya ikat di bagian, jadi tali pengait sujen ini saya ikat di dalamnya sini. Terus kemudian karetnya saya ikat. Itu kuat, bener kuat. Tapi masalah itu ketika kita sering gunakan atau 10 kali mungkin ya, itu di sini sudah mulai sobek dan akhirnya putus, karetnya rusak. Itu nanti ada solusi yang luar biasa yang sebelumnya mungkin belum pernah teman-teman coba juga. Nanti bagaimana caranya kita bahas ya. Ini saya tulis teman-teman. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan, kita bahas masalah-masalah atau kendala-kendala pada slingshot. Ketika kita master di lapangan itu sering terjadi ya. Jadi saya belajar itu dari 3 tahun yang lalu, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu pertama kali saya membuat slingshot, tapi waktu itu untuk ketapel burung dan kemudian berlanjut ke passer. Masalah demi masalah timbul dan alhamdulillah masalah-masalah tersebut sudah bisa kita atasi. Dan sudah berapa minggu ini ya, saya nggak upload karena kita menyelesaikan 10 unit slingshot pesanan dari teman-teman. Dan alhamdulillah, insya Allah lah 2 minggu ke depan itu sudah selesai semua. Oke, langsung aja teman-teman ya. Yang pertama masalah akurasi, yang kedua trigger itu keras dan dalam. Dan kemudian yang keempat itu sujen atau passer itu selalu banting atau di dalam air itu belok atau suka loncat di atas air. Jadi ketika kita tembakan itu dia loncat. Kemudian yang keempat itu masalah power. Dan yang kelima pengait sujen yang cepat putus. Nanti kita bahas semua. Kemudian yang keenam, karet pecah pada ikatan ya. Jadi karet ini sering kali pecah tepat pada ikatan karet ini ya. Oke, langsung aja masalah akurasi ya. Banyak sekali teman-teman yang tanya itu masalah akurasi. Punya saya kok apa istilahnya ya, grouping ya. Punya saya kok grouping, kena kanan kiri, kena kanan atas. Jadi sebelum kita membuat slingshot ini sebelumnya, jadi 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya, saya itu bikin ketapel menggunakan slingshot, menggunakan V atau U ketapel ya, framenya atau headnya itu pakai U atau V. Tapi kalau untuk istilahnya ketapel burung itu dia oke, nggak masalah. Tapi ketika kita buat master, nah itu masalah terjadi. Jadi entah itu, ya intinya masalah itu grouping lah, masalah di grouping atau akurasinya ngacak. Jadi sebetulnya nggak masalah ya untuk V atau U-nya, tapi yang jadi masalah itu karet sama benang itu suka nyangkut di passer karena sujen itu kan panjang ya. Jadi ketika karet itu lepas, nah sujen itu nabrak atau senggolan sama karet yang ada di V atau U-nya.
Jadi sebelumnya saya menggunakan U atau V yang ternyata grouping. Akhirnya saya menggunakan yang sistem roller, dan alhamdulillah luar biasa untuk akurasinya dijamin, sangat puas. Waktu dulu istilahnya apa ya, hampir putus asa sebetulnya. Wah, ternyata ketapel pakai buat master akurasinya ngacak gitu ya. Terus akhirnya saya diamkan beberapa tahun waktu itu ya, 2 tahun. Setelah itu ya saya juga lihat-lihat di YouTube juga, dan juga teman-teman juga yang menggunakan sistem ruler. Dan saya awalnya mikirnya ya paling juga sama aja. Yang ternyata setelah saya coba ya memang luar biasa. Jadi karet itu bener-bener nggak nyenggol di sujennya. Jadi akurasi itu bener-bener nitik ya, untuk kanan kirinya itu bener-bener nitik akurasinya itu dari sistem ruler. Jadi intinya untuk maser ikan, kalau kita menggunakan U atau V headnya di slingshot itu pasti ngacak, dan kita menggunakan ruler, sistem ruler itu jauh lebih bagus dari V atau U ketapel. Oke ya, untuk masalah akurasi jadi masalahnya di situ. Dan saya sudah yakin karena ini sudah beberapa kali ya saya coba, hampir udah dapat ratusan ikan mungkin dari ikan yang paling kecil. Kemudian yang kedua kita bahas masalah itu ya. Jadi masalah lagi setelah akurasinya sudah benar, ganti timbul masalah lagi. Trigger itu ya sebetulnya dari awal sudah bermasalah sebetulnya dari trigger. Jadi ketika kita beli trigger itu nggak langsung lancar ya. Jadi triggernya itu keras, pokoknya keras lah, keras. Terus ininya dalam, dia sampai dalam, ininya belum lepas. Itu alhamdulillah juga sudah bisa kita atasi. Nanti kita bikin 10 unit ini semuanya akan kita setting triggernya benar-benar nyaman, dan jika kita buka sedikit dia sudah lepas. Masalah trigger sudah bisa diatasi juga. Kemudian masalah sujen atau passer. Ini yang sering terjadi. Jadi sujen atau passer itu banting atau apa ya bahasanya ya. Biasanya itu napok gitu ya, kayak jadi ada beriak air buak gitu. Nah, itu sering terjadi juga. Dan kemudian ketika kita nembak di kedalaman itu passernya belok. Nah, itu sering terjadi, dan itu masalah itu ternyata gampang teman-teman ya. Jadi kalau masalah passer itu suka banting atau ini, biasanya saya pakai yang beli pabrikan. Kalau kita gunakan untuk slingshot, itu pengalaman saya ya, itu selalu banting teman-teman kalau pakai yang beli jadi begini. Dan solusinya ya saya coba-coba untuk bikin sendiri dari bahan baja. Nah, ukurannya dengan panjang 13 cm. Alhamdulillah untuk masalah passer ini banting atau napok itu aman dengan kita menggunakan passer bahan baja dengan diameter 5,5 mili, panjang 13 cm. Kemudian masalah yang lain sujen loncat ya. Loncat ini masalah itu sama solusinya. Jadi masalah sujen itu loncat di air, kita nembak ke bawah, kemudian sujen itu loncat, atau ketika kita menembakkan itu sujennya belok. Nah, itu masalahnya cuma satu, di ujung teman-teman, di ujungnya sujen. Kalau kita beli jadi sujen ini pasti lancipnya panjang kan ya. Nah, ini panjang. Masalahnya itu di sini teman-teman. Jadi solusinya ya selain kita bikin passer sendiri, kita tumpulkan, atau sujen yang kita beli itu kita tumpulkan seperti yang awalnya lancip seperti ini, kita tumpulkan seperti ini. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi yang suka belok di dalam air atau suka loncat ketika nembak agak mendatar, itu masalahnya di ujungnya ini ya. Kita tumpulkan seperti ini. Itu masalah pada sujen. Dan kalau misalkan kita bikin sendiri, sama kita tumpulkan.
jangan sampai terlalu lancip. Untuk dari tutorial yang pertama itu saya bikin lancip ya, bikin lancip yang ternyata memang di kedalaman agak belok teman-teman. Walaupun ini benar-benar center, tetap agak belok karena presisi bukan mesin ya. Kita ngerjainnya tangan bukan mesin, jadi presisinya kurang tepat di ujungnya. Kalau lurusnya sih lurus, benar-benar lurus. Nah, ini jauh lebih aman dan ini nggak bakalan belok kalau kita nembak di kedalaman. Atau ketika kita menembak mendatar, jadi passer yang sudah kita tumpulkan ini nggak bakalan dia akan loncat naik. Nah, jadi masalah yang ketiga, masalah sujen sudah bisa kita atasi juga. Nah, tapi ini ada kekurangan dan ada kelebihan teman-teman ya. Kalau kita bikin tumpul. Kalau tumpul ini untuk kedalaman, ini benar-benar lurus, dia nggak akan belok. Nembak datar dia nggak akan loncat. Tapi kalau kita menggunakan yang runcing panjang, nah ini kalau di waktu ikan ngokop di atas, nah ini mudah nembusnya kalau yang lancip. Cuman ya belok kalau di kedalaman, tapi kalau ikan itu ngambang itu enak banget, jadi bisa ngerentengin ikan karena nembusnya sangat mudah dibanding dengan yang agak tumpul. Kemudian masalah power, itu juga ketemu lagi masalah powernya ini gimana ini caranya ini biar powernya itu lebih kenceng gitu ya. Ya minimal lebih dari ketapel tangan lah, padahal kita kan menggunakan alat ya yang kita nggak memerlukan tenaga untuk narik karet, tapi kenyataannya kok sama aja gitu ya. Jadi ini masalah juga, masalah power ya. Jadi nanti untuk masalah power kita bikin video selanjutnya, kita bikin tutorialnya. Jadi masalahnya itu pada karet ya. Jadi unit yang sering kita pakai nanti berapa ukuran dan panjangnya karet, bagaimana cara mengukur ya, istilahnya berapa sih panjangnya karet itu dengan unit yang kita gunakan. Jadi masing-masing unit itu kan berbeda karena panjangnya berbeda ya. Nanti kita bikin tutorialnya bagaimana cara ngukur panjangnya, pasnya berapa sih biar bisa maksimal powernya di unit yang kita punya. Masing-masing slingshot itu pasti berbeda karena ukuran panjangnya berbeda. Makanya nanti supaya teman-teman juga tahu bagaimana cara supaya bisa memaksimalkan unit yang ada dengan cara mengukur panjang karet. Jadi panjang karetnya nanti berapa itu nanti kita bahas pada video berikutnya. Kemudian yang kelima itu masalah pengait sujen yang sering putus. Waktu itu saya udah nyari-nyari bahan apapun ya, entah itu necklin terus benang apa namanya ya. Necklin udah pernah saya coba, terus benang apa sih namanya ini, saya lupa itu. Benang ini sudah pernah saya coba. Terus yang kecil, yang warna putih juga pernah saya coba, tapi hasilnya ya paling 2-3 kali itu bagus, 4 kalinya udah mulai putus, pasti putus, cepat putus. Akhirnya saya coba membuat dari benang PE yang kita lilit atau kita jadikan tambang begini. Ini benang PE2. Jadi benang PE2 kita rangkap jadi 3, kemudian kita gulung. Nah, nanti dijadiin satu akan gulung sendiri jadi benang begini teman-teman ya. Solusinya saya menggunakan benang PE bikinan sendiri ini. Jadi masalah pengait sujen sering putus sudah teratasi. Kemudian ada masalah lagi ya. Pokoknya masalah terus. Tapi alhamdulillah satu-satu masalah itu bisa kita atasi ya. Ini setelah benang cepat putus, setelah bisa kita atasi, muncul lagi masalah teman-teman. Itu pada karet. Nah, karet ini harusnya kuat ya. Ini karet premium yang seharusnya kuat banget ini. Tapi kenapa beberapa kali dipakai itu pasti putus. Kalau ketapel tangan ya mungkin tenaganya kan nggak terlalu ini. Kalau slingshot itu pasti cepat putus. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi masalah-masalah sudah kita bahas dan terakhir ini penemuan terakhir nih yang karet suka putus.
kita menemukan cara dengan menggunakan bantalan di dalam karet ini, bukan kita ikat lagi ya, tapi kita tambahkan sejenis apa namanya ya, tasbih ya. Tasbih manik-manik lah. Tapi kalau beli manik-manik jangan yang murah ya. Manik-manik yang ukuran 4 sampai dengan 6 mili, 4, 5, 6. Yang lubangnya kira-kira 1,5 sampai 2 mili ya. Manik-manik, nanti kita bahas cara pembuatannya. Kalau untuk masalah yang lain-lain nanti kan sudah ada di video sebelumnya ya. Yang terakhir ini nih, yang kita cara ngikat menggunakan manik-manik, atau yang bahan besi juga bisa, stainless, tapi harganya mahal. Satu itu 1.000. satu butir itu 1.000. Namanya nanti apa kita jelaskan sambil kita praktekkan ya, untuk bikin apa namanya untuk mengikat karetnya ya, supaya awet ya, dan masalah apa yang penyebabnya apa, masalahnya ini suka pecah gitu, nanti kita bahas langsung aja di sini ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Oke teman-teman, langsung kita lanjutkan ya. Ini penemuan terakhir saya ini, masalah terakhir yang benar-benar sangat menjengkelkan nih. Padahal karet itu kan mahal ya. Jadi dengan ikatan yang terakhir yang saya temukan itu, alhamdulillah kita bisa efisien dengan karetnya ya. Karetnya ini mahal, per meternya kan 28.000 ya. Kalau setiap 3 kali 4 kali kita nembak putus, aduh nyesek banget rasanya. Dan kalau kita belinya itu di pasar ada deket gitu nggak masalah. Belinya online jauh, kita harus nunggu 3 hari coba. Oke ya, langsung ya. Nah, jadi kenapa karet itu sering pecah? Pecahnya itu di sini teman-teman. Tepat di bagian ikatannya ini, ternyata masalahnya itu di ikatan ini. Jadi yang sebelumnya itu kan benang ini saya ikat begini, kita masukin ke dalam karet, misalkan dimasukin begini. Ketika kita ikat dan kita gunakan terus-menerus kita pergunakan. Nah ini bakar karet benang yang kita bakar atau yang kita ikat, ini kan ketarik ini teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa nahan, karet ini nggak bisa nahan. Lama-lama udah pasti putus, sobek, lubang dikit, akhirnya putus. Itu masalah bener-bener, aduh, menjengkelkan. Nah, akhirnya saya coba nyari apa ya, saya bingung juga waktu itu. Nyari tasbih, ternyata tasbih kegedean. Nyari pokoknya benda yang bulat dan berlubang, karena sebelumnya kan yang di belakang ini kita pakai ini ya, gotri ya, dan itu aman. Kenapa yang belakang aman, yang depan nggak aman gitu loh. Jadi ya saya samain aja sama belakang, kita nyari benda yang bulat dan berlubang. Kalau kita gotri, kita bor juga nggak mungkin lah stainless, masa kita mau ngebor stainless dengan ukuran 6 atau 4 mili kan nggak mungkin ya. Akhirnya saya coba beli manik-manik untuk bahan kalung atau perhiasan lah, yang murah. Tapi ini cuma 3.000 dapat segini banyak, bisa dipakai, ini enak, cuman suka pecah, ininya nggak kuat, bahannya nggak kuat karena terlalu murah. Terus saya beli yang 4 mili. Yang 4 mili ini kalau di online sih KW1 Jepang, KW1 ini agak lumayan. Ini lumayan, cuman terlalu kecil, kita masukin ininya agak susah. Ini kan berlubang semua teman-teman ya. Nah, akhirnya saya menemukan yang stainless, bahan stainless 6 mili. Ini namanya metal bed ya, metal bed teman-teman. Jadi saya gunakan metal bed dengan ukuran 6 mili. Teman-teman bisa gunakan 4 sampai dengan 6 mili ya. Jadi ini fungsinya seperti yang ada di belakang karet. Karena permukaannya halus, jadi karet itu nggak luka. Contohnya seperti ini yang sudah saya bikin. Untuk cara bikinnya, untuk cara mengikat dan lain-lain kan sudah saya upload di video sebelumnya ya. Jadi ini kita berikan contoh aja bahannya apa. Jadi ini namanya metal bed, bahan stainless. Nanti benang ini tinggal kita masukkan ke ininya aja, ke gotrinya ini. Kita masukkan, kita ikat belakang, baru kita masukkan ke dalam karet. Dan perlu diingat juga ketika kita memasukkan,
Jadi contohnya ini yang sudah kita masukkan ya. Nah, ini dia contohnya, seperti ini. Jadi si ikatan belakang ini nggak akan melukai karet nantinya. Jadi pastilah awet ya. Yang jelas pasti awet, saya jamin awet. Jadi layaknya ikatan belakang ini ya. Contohnya seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam karet dan kita ikat. Tapi yang perlu diingat ini teman-teman ya, ikatan belakang ini harus benar-benar kuat. Karena yang jadi masalah lagi, bukan karena ini pecah atau talinya putus atau karetnya rusak, tapi yang jadi masalah itu ikatan belakang ini suka lepas. Karena ini ketapel slingshot ya, bukan ketapel tangan ya, butuh kekuatan yang ekstra. Nah ini ikatannya ini harus benar-benar kuat banget ini untuk nahan manik-maniknya. Oke teman-teman ya, jadi itu masalah yang sering terjadi, karet pecah. Alhamdulillah bisa kita atasi, dan yang jelas kita lebih efisien ya untuk karetnya, karena karet itu mahal ya. Dan ini benar-benar kuat tuh, sampai kita tarik segini aja nggak bakalan ini. Coba kalau kita bikin yang seperti sebelumnya, kita ikatan seperti ini ya, ini paling 4 kali 5 kali udah sobek, mulai sobek di sini nih. Oke teman-teman ya, itu penemuan luar biasa itu. Jadi namanya metal bed ya teman-teman, ini metal bed dengan ukuran 3 dengan ukuran 4 sampai dengan 6 mili, 4, 5, 6. Tapi kalau teman-teman menggunakan karet yang ukuran 8 mili sebaiknya pakai yang 6 mili. Tapi kalau teman-teman menggunakan karet yang 6 mili sebaiknya menggunakan yang metal bed yang ukuran 4 mili. Oke teman-teman ya, itu tadi masalah-masalah yang ada di slingshot, yang terjadi pada slingshot. Dan ini kita selesaikan untuk 10 unit teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mesen ini agak sabar dulu ya. Ini kita tinggal nunggu klem separator karena barangnya impor ya. Kalau nggak salah sih minggu ini harusnya sudah datang. Kalau minggu ini klemnya datang ya mudah-mudahan minggu depan ini sudah selesai semua. Oke baik teman-teman ya, terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video berikutnya, tetap di GICC Sam Channel.